Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NPM 22130340889. Di sini saya membuat video mengenai tugas konvolusi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrosesan citra digital. Pertama, saya mencari dulu artikel yang mengenai materi konvolusi yang berkaitan dengan deep learning atau CNN. Di sini saya dapat artikel dengan judul klasifikasi tanaman anggrek menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur VGG16. Ini dia artikelnya, teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konvolusi. Jadi, konvolusi itu merupakan teknik dalam pengolahan citra yang menggabungkan dua fungsi untuk membentuk fungsi yang baru. Dalam pengolahan citra digital, konvolusi diterapkan untuk memodifikasi citra menggunakan masker atau filter. Selanjutnya ada deep learning. Deep learning itu adalah metode kecerdasan buatan AI yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan. Contoh-contoh dari deep learning itu ada CNN, Convolutional Neural Network. Dia itu merupakan pengolahan citra atau gambar. Kemudian RNN, LSTM, dan GRU untuk data yang berurutan seperti teks atau audio. Nah, di sini kita akan membahas salah satunya, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, CNN sendiri adalah jenis jaringan saraf Tier 1 yang sering digunakan dalam pengolahan citra dan pengenalan pola. CNN dirancang khusus untuk mengidentifikasi pola dalam data berbentuk gambar, video, atau data spasial lainnya. Berbeda dengan jaringan saraf konvensional atau fully connected neural network, CNN itu lebih efisien dalam menangani citra karena memanfaatkan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari citra. Nah, komponen utama dalam CNN itu ada layer konvolusi. Itu adalah komponen utama dari CNN yang melakukan operasi konvolusi pada citra input. Kemudian ada layer pooling. Layer pooling ini biasanya max pooling digunakan untuk meredukasi dimensi peta fitur dan mengurangi kompleksitas. Pooling juga dibuat untuk membantu model lebih tahan terhadap perubahan kecil dalam posisi objek dalam gambar. Yang ketiga ada fully connected layer atau FC. Dan yang terakhir ada output layer. Arsitektur yang digunakan dalam artikel tadi adalah VGG19. Tadi kan di judul itu VGG16, tapi ternyata setelah saya baca di dalamnya itu dia menggunakan VGG19. Jadi di sini saya akan membahas arsitektur VGG19 yang digunakan dalam artikel yang telah saya cari. Yang pertama akan saya jelaskan tentang VGG19 terlebih dahulu. VGG19 itu adalah salah satu arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN dan terkenal karena kesederhanaannya serta kemampuannya dalam ekstraksi fitur dari citra dengan sangat baik, terutama pada tugas-tugas klasifikasi dan deteksi objek. VGG19 memiliki 19 lapisan trainable, terdiri dari 16 lapisan konvolusi dan 3 fully connected. Oke, kita kembali ke artikelnya, karena di sini saya akan menjelaskan tentang arsitekturnya. Di dalam artikel ini kan tadi menggunakan arsitektur CNN 19. Nah, total data yang digunakan dalam artikel ini adalah 6.566 yang terdiri dari 6.500 citra berasal dari dataset Kaggle dan 66 citra berasal dari hasil pengambilan langsung. Di arsitektur ini akan melakukan klasifikasi citra tanaman anggrek ke dalam 5 kelas, yaitu Cattleya, Dendrobium, Oncidium, Phalaenopsis, dan juga Vanda. Nah, arsitektur ini tuh terdiri dari beberapa lapisan, termasuk konvolusi, kemudian pooling, dan juga fully connected, teman-teman.
Selanjutnya, kita di cara kerja dari arsitektur tersebut. Nah, prosesnya tadi itu dimulai dengan gambar input yang melalui beberapa lapisan konvolusi, di mana setiap lapisan itu menggunakan filter kecil berukuran 3x3 untuk mendeteksi fitur visual seperti tepi, pola, atau tekstur dari bunga. Kemudian, setelah fitur penting teridentifikasi, data kemudian diperkecil menggunakan teknik pooling untuk mengurangi dimensi tanpa kehilangan informasi utama. Nah, selanjutnya hasil dari ekstraksi fitur ini kemudian akan diratakan atau flatten dan diteruskan ke lapisan fully connected yang berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir. Pada tahap akhir, model menghasilkan output berupa nilai probabilitas dari 5 kelas anggrek dan kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil klasifikasi. Nah, skenario dari CNN yang digunakan tadi itu seperti ini, teman-teman. Ada VGG19 yang tanpa bagian atas atau fully connected-nya hanya sampai lapisan terakhir fitur. Output shape-nya 0, 512. Berarti setiap input gambar itu diubah menjadi vektor fitur yang berdimensi 512. Kemudian ada flatten meratakan, ada dense, ada dropout, itu mencegah overfitting dengan mengabaikan 50% neuron secara acak saat training. Kemudian ada dense underscore 1, dropout underscore 1, dan dense underscore 2. Nah, di dalam prosesnya tadi juga terdapat skenario dari pelatihan. Yang pertama ada citra tanpa latar belakang, jadi dia hanya gambar bunganya saja. Dia akan menggunakan citra tanpa latar belakang yang berjumlah 800 citra per kelas dengan total 4000 citra. Kemudian yang kedua ada citra dengan latar belakang, jadi dia ada gambar bunga anggrek beserta latar belakangnya. Dia akan menggunakan citra dengan latar belakang berjumlah 500 citra per kelas dengan total 2500 citra. Dan yang terakhir citra tanpa latar belakang dan dengan latar belakang. Jadi gabungan dari dua citra ini tadi dengan total citra 6500 citra. Nah, akurasi model yang didapatkan dari validasi terhadap dataset yang telah dikumpulkan. Dataset itu terdiri dari 185 citra berjumlah 25 untuk genus Cattleya dan 40 untuk setiap genus lainnya. Akurasi training didapatkan dari melakukan validasi terhadap 20% data dari data training. Nah, hasil akurasinya terdapat di 3 tabel di bawah ini. Tabel 4 ini adalah dataset skenario yang pertama. Dia itu akurasi training ini dia menunjukkan seberapa baik model belajar dari data yang ada. Kemudian akurasi validasi ini menunjukkan seberapa baik model bisa mengenali gambar baru. Nah, di sini masih cukup, yang akurasi trainingnya cukup tinggi-tinggi, tapi yang akurasi ininya sekitar 70-an persen akurasi validasinya. Kemudian di sini yang hasil akurasi menggunakan dataset skenario yang kedua. Di sini akurasi validasinya atau model bisa mengenali gambar barunya itu ada yang menurun sampai 67% sampai 65%. Dan yang ketiga, hasil skenario yang ketiga, di sini semuanya naik. Mulai dari akurasi validasinya naik menjadi 81%, yang itu artinya skenario 3 inilah pelatihan dengan 20 kali ulang atau approach, akurasi validasinya mencapai 81%. Artinya ini yang terbaik. Model ini bisa mengenali gambar anggrek baru dengan tingkat keberhasilan 8 dari 10 gambar.
Jadi teman-teman, dari artikel tadi itu penggunaan arsitektur VGG19 VGG19 itu terbukti efektif karena mampu menghasilkan akurasi pelatihan hingga 99,48% dan akurasi validasi tertinggi sebesar 81% di pengujian skenario ketiga tadi. Sehingga kesimpulan dari model VGG19 ini bekerja dengan cara mengenali pola-pola visual dari gambar bunga anggrek melalui lapisan-lapisan konvolusi yang mengekstraksi ciri penting seperti bentuk dan juga warna kelopak. Hasilnya, model ini mampu memberikan prediksi dengan akurasi tinggi dan dapat diimplementasikan dalam aplikasi mobile untuk membantu masyarakat mengidentifikasi jenis anggrek secara otomatis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.